Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah ya. Siang ini insya Allah ya, akan saya sampaikan ya pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Terus saya akan cerita padanya kenapa kok saya lebih cenderung di terapi bekam ya. Nah, di awal kemarin juga saya sudah menyampaikan ya kronologis atau sejarah saya kenapa sekarang menceburi di dunia pengobatan. Nah, di awal juga kan saya sudah cerita ya, artinya saya punya keluhan sakit kepala hebat itu sejak tahun 1994 ya. Alhamdulillah sembuhnya 2007 ketika saya dipekam di daerah Muhis ini. Nah, itu dari satu yang utama. Jadi dari keluhan saya yang selama puluhan tahun kok tidak kunjung sembuh, kok dengan wasilah bekam bisa sembuh ya. Nah, itu juga awal Allah gerakan kenapa saya di dunia pembekaman gitu. Jadi dari pengalaman pribadi yang sembuh, sakit yang menurut saya ini termasuk sakit yang kronis lah, karena pada waktu itu teman-teman saya di awal tahun 94 itu pun ada yang sampai ngomong, wah itu jangan-jangan kanker otak gitu. Karena nah itu kalau mereka ya yang kerjanya di keperawatan kan di dunia permedicine udah paham ya, sampai dia menyimpulkan membaca penyakit saya itu katanya kanker otak gitu. Sampai saya agak sedikit takut lah waktu itu. Tapi saya sengaja tidak ke dokter atau ke rumah sakit USG atau bagaimana, tidak. Pokoknya saya berupaya ya paling pengobatan tadi lewat herbal atau obat-obat untuk memang menahan saja supaya nyeri itu ketika datang itu saya tetap terselesaikan dan bisa aktivitas itu. Itu kan berarti penyakit yang lumayan kronis lah karena udah puluhan tahun ya. Tapi alhamdulillah bismillah lewat wasilah bekam di Muhis itu saya sembuh total ya kan. Tuh, kemudian dulu yang kalau pas waktu saya sakit itu makan sate satu blindi ya, misalnya bukan satu sendik tapi satu potongan saja, itu rasanya luar biasa, langsung itu beberapa menit itu langsung kenceng terus nyeri, dan nyeri itu datang itu. Nah, alhamdulillah setelah sejak 2007 itu saya di terapi bekam ya, terus bismillah sembuh itu. Nah, makan sate udah satu losin pun enggak masalah itu. Ya kan, satu misalnya 12 sendik ya. Bahkan satu kodi ya, 20 sendik aja. Paling badannya hangat saja, hangat saja. Tapi untuk nyeri kepala alhamdulillah sudah tidak terasa lagi. Nah, itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya yang karena di awal itu memang penyakit saya itu Allah takdirkan sembuhnya lewat bekam, itu kok ada rasa seni itu, ada rasa kenikmatan tersendiri kalau terapi bekam. Karena apa? Ya karena dari awalnya mungkin nyeri kepala hebat saya itu ya sembuh karena wasilah dengan terapi bekam tadi itu. Jadi ketika saya bekam itu ya ada nilai seni sendiri, ada kenikmatan tersendiri. Nah, ini yang membuat akhirnya mungkin dalam skenario Allah itu memang akhirnya saya cenderung di dunia pengobatan, tapi lebih di teknik terapinya itu bekam itu lebih dominan itu. Dominan. Nah, dari senengnya saya nerapi bekam ya, walaupun saya tidak alergi dengan pengobatan yang lain, dan alhamdulillah dari berbagai teknik ya, pijat refleksi, akupresur, akupunktur, sedot lintah, apiterapi, ada Yumeo kiropraksi, ada pijat tradisional, ya kan, itu saya belajar semua, dan saya ada beberapa item yang memang saya kejar sampai uji kompetensi gitu. Tapi dalam perjalanan tetap itu kok lebih condong di bekamnya. Nah, dari kecondongan itu ya saya sampai jadi pengurus ya. Pada waktu saya izin ya, izin praktek
Pada waktu itu tahun 2013 saya pulang, kemudian ketemu sama Pak Puji, terus Pak Puji meminta udahlah kamu bantu saya aja di sini, ya ini legalitasnya kan belum ada, nanti coba kamu bantu saya di sini terus ngurus legalitas dan seterusnya gitu. Ya akhirnya Bismillah, karena guru saya sudah bilang seperti itu, ya Bismillah samina wa ta'na. Waktu itu saya mau, kemudian saya ya ngurus ya tempat praktek izin baru pertama kali itu. Nah begitu saya ngurus, kemudian ke dinas kesehatan, semua persyaratan itu dikasih, ya, itu saya penuhi semua ya, dari izin RT, izin usaha tempat wilayah saya praktek, kemudian aja izin ke puskesmas sampai kelurahan ya, semua saya kumplitin, sampai sertifikat yang pelatihan-pelatihan itu saya kumplitin. Begitu ada visitasi dari dinas, ya, kemudian saya bincang-bincang, kemudian saya diamati semuanya, terapinya apa saja. Pada waktu itu ya pengajuan saya ramuan sama bekam itu. Sama bekam, kemudian alhamdulillah di ACC, dan dari pihak dinas itu dia cerita, Mas ini bekam di Banyumas itu banyak, tapi tidak ada wadahnya, kalau bisa nyenengan tolonglah ya dibukalah kepengurusan bekam di Banyumas supaya mereka pada jadi anggota. Jadi saya mantunya mudah gitu. Karena ini arahan dari dinas ya, dinas kota ya, Banyumas, ya saya langsung koordinasi sama Ketua Pengda Jawa Tengah pada waktu itu, Ustadz Zulfikar ya, yang dari Solo itu. Nah akhirnya saya koordinasi dengan Ketua Pengda, kemudian di ACC, terus saya dikasih SK ya. Pada waktu itu saya membentuk kepengurusan di Pengcap Banyumas. Akhirnya saya diangkat langsung Ketua Pengcapnya. Nah, itu satu ya. Ya itu. Jadi akhirnya memang ya skenario Allah ya. Jadi memang dominan di Bekam itu begitu. Pengurus Pengcap pertama di Banyumas waktu itu. Kemudian pada waktu itu juga ini setelah 2 tahun ya, 2014 saya jadi pengurus Pengcap, kemudian 2016 ada ini pemilihan kembali ya, acara Musda ya, musyawarah daerah ya, pergantian antara masa habisnya Pengda Jawa Tengah, Ustadz Zulfikar itu tahun 2016, terus pada waktu di Semarang musdanya. Nah, di situ saya dipercaya untuk jadi ini untuk tim prematur di situ. Terus 3 orang ya waktu itu, salah satunya saya. Kemudian pada waktu pemilihan itu yang terpilih itu Dr. Ali Ridho. Akhirnya Dr. Ali Ridho langsung mengangkat saya supaya diperbantukan di Pengda. Akhirnya saya dijadikan ketua divisi Diklat, ya, divisi Diklat pengurus Bekam ya, tingkat Jawa Tengah ya, pengurus daerah PBI tingkat Jawa Tengah. Akhirnya saya pada waktu itu jadi ketua Pengcap, belum masa tugasnya selesai, akhirnya saya mengadakan musab di Banyumas. Kepengurusan saya sebagai ketua Pengcap saya serahkan kepada orang lain, yaitu Pak Rianto ya, Pak Rianto. Nah itu akhirnya saya di sana jadi ketua divisi Diklat di Pengda Jawa Tengah. Kemudian berjalannya waktu, kemudian karena setiap ada acara Bekam ya, saya ikut itu. Akhirnya ada dibuka TFT ya, Training for Tenor itu pada waktu itu di Sukabumi ya, saya ikut. Pada waktu itu tahun 2013 ya. 2013 saya baru pulang dari Brunei, terus saya ikuti. Waktu itu biayanya 1.250.000 apa ya, saya ikuti. Nah, saya ketemu Pak Seto, ketemu Pak Dodon itu di sana. Di sana. Jadi saya ikut TFT di situ. Nah,
Akhirnya alhamdulillah lolos jadi penguji, ya kan? Itu sejak tahun 2010 lah ya. 2010 itu ujian bekam. Pada waktu itu saya buka praktek di Batang, terus ada ujian di Jakarta Selatan, saya ikut ujian standarisasi nasional di Jakarta Selatan ya. Kemudian pulang dari Brunei 2013 ada dibuka TFT kedua di Sukabumi. Saya ikut juga akhirnya, saya ikut ke sana 2013 ya. Itu akhirnya saya jadi penguji bekam. Jadi pengurus Pengcap awalnya, pengurus Pengda, kemudian jadi penguji juga. Nah, kemudian di LKP Lebah Mas ini saya diamanai untuk jadi direktur di LKP Lebah Mas. Ya juga alhamdulillah ada aturan baru bahwa pendidikan bekam itu harus melalui lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan, kemudian ya, di LKP ini ya saya maju mengadakan MUU ya. Setelah mengadakan MUU diterima, ditandatangani kerjasama antara PBI Pusat dengan LKP Lebah Mas. Nah, disitulah ya kan, hanya ya kesannya memang saya condong di dunia pembekaman. Di samping kepengurusan juga sampai tingkat Jawa Tengah, kemudian sampai jadi penguji ya. Di LKP juga MUU dengan PPI Pusat, ya bekam lagi. Akhirnya saya roadshow kan ya. Roadshow ya, pelatihan di mana-mana banyak yang saya adakan ngisi sebagai narasumber jadi bekam ya. Jadi pelatihan bekam yang mau menuju ke ujian standarisasi nasional. Nah, itu alhamdulillah. Jadi ya dari berbagai teknik terapi yang saya pelajari ya, itu ya ternyata Allah kasih memang kecondongan saya ini kuat di dunia pembekaman ya, di terapi bekam atau alijama. Ini ada nilai seni tersendiri, ada nikmat tersendiri. Ya alhamdulillah, karena ada seni tersendiri, hasilnya pun kalau saya rasakan ya dari informasi-informasi yang klien-klien yang dibekam, kemudian mungkin guru saya sendiri Pak Puji juga melihat, kemudian dari pasien yang menyampaikan kepada beliau juga, kepada istrinya Bu Nurayati juga, itu saya kalau dibekam Pak Nursin kok rasanya kok enak gitu. Jadi kalau dibekam cocok sama beliau gitu loh. Nah, kalau pijet kok sama Mas Amin ya. Amin ini angkatan kedua setelah saya ya, modul besar itu di Purwokerto. Kan angkatan pertama saya sama Ustadz Mulyanto, angkatan kedua itu ya Pak Dodon, Pak Faisal, Bu Nur Hayati sama Mas Amin ini. Nah Amin ini dia karena dia kuat di pelatihan bela diri, memang kalau mijet dia memang kompeten di situ, rasanya enak. Nah di situ ya dari laporan-laporan seperti itu ternyata kalau kita terapi dengan ketulusan, dengan rasa nikmat di situ dan ada seni tersendiri, itu insya Allah hasilnya klien ini akan merasakan beda ya dengan pembekam-pembekam yang mungkin dia tidak ada rasa nyaman nikmat di sana. Mungkin semua para terapis itu aku yakin pasti ada kecondongan, walaupun dia itu pelajari banyak, itu salah satunya ada kecondongan teknik keterampilan tertentu. Aku yakin seperti itu, karena saya merasakan seperti itu. Demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.